Shalom adik-adik. Nah, hari ini Losa Calvin akan membawakan pujian. Tapi sebelum itu Losa nggak sendirian loh. Ada Losa Felix, ada Losa Okta, Hai. dan ada Losa Fani. Hai. Tapi sebelum kita memulai pujian, biasanya kita ngapain ya Losa sebelum kita mulai pujian? Berdoa dulu Losa. Oke deh, kalau gitu kita berdoa dulu. Doa dulu. Lipat tangannya ya adik-adik. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin memulai segala aktivitas kami Tuhan. Kamu sertai Tuhan, mulai dari pujian kami Tuhan hingga sampai mendengarkan firman Tuhan nanti ya Bapak. Bukalah setiap hati kami, bukalah setiap telinga kami agar mau mendengarkan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik atau Losa-Losa tahu nggak? Allah kita itu dahsyat loh. Wow. Iya bener dahsyat banget. Pasti dong, pasti. Bahkan gunung, lembah, dan lautan pun menyembahnya. Keren. Allah kita itu benar-benar dahsyat ya adik-adik. Ya dong. Kalian tahu nggak satu lagu yang udah sering dinyanyikan di sekolah minggu loh? Lagu Apa ya? Apa ya? Adik-adik tahu nggak apa lagunya? Apa ya? Masa pada lupa sih? Aduh, pada jarang sekolah minggu ya. Allahku dahsyat bukan Losa. Ya benar, Allahku dahsyat. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian yaitu Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Losa, adik-adik yang di rumah, Losa mau nanya nih, menurut adik-adik, yang di atas kita ini apa sih? Yang ada tempat burung-burung terbang, lalu ada awan-awan, itu apa sih Losa? Apa ya? Langit ya Losa? Iya, iya langit. Bener banget Losa Calvin. Kalau yang itu Losa, yang di bumi yang ada air itu yang dalam banget. Yang banyak ikannya itu ya? Iya, ada ikan hiu, ada ikan apa itu Losa? Adanya Akuarium ya Losa, akuarium aku banyak ikan loh. oh itu bukan akuarium, itu laut Losa. Iya laut. laut ya, Oh laut. Itu Losa. Kalau yang habis hujan itu kan ada tuh
warna yang cantik, yang indah banget. Apa ya Bunga bukan ya, Losa? Bukan Loh, Dia kan di bunga? langit. Bunga kan banyak warnanya juga loh, Sa. Tapi di mana? Kan di daratan Lose. Apa ya, ya? Lose? Habis hujan Lose. Cantik. Oh, pelangi ya, Sa? Iya, pelangi. Nah, adik-adik tahu nggak? Ada yang lebih tinggi loh dari langit, ada yang lebih dalam dari lautan juga. Ada juga yang lebih indah dari pelangi. Tahu nggak itu apa? Lose tahu nggak? Apa ya, Losa? Itu kasih Yesus kepada Oh, kita. kasih Yesus. Iya, di mana kasih Yesus itu mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, kita harus kasih semangat ya. Kita berdiri, kita angkat pujian setinggi-tingginya langit, di mana kita mensyukuri akan kasih Yesus kepada kita. Ayo adik-adik semangat. Yang adik-adik di rumah bagi sendiri ya. Harus ikutin gerakan Lause ya. Tetap semangat ya adik-adik. Tinggi-tingginya langit lebih tinggi, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, bukan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik. Setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Wah, ternyata kasih Yesus lebih tinggi ya. Iya, kasih Yesus itu lebih indah dari semuanya. Kasih Yesus lebih tinggi. Katanya juga lebih dalam dari lautan ya. Iya, dalam banget. Oh, nah, adik-adik dan Selose, Ya. kita kan tahu kalau kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Ya, betul, Losa. Nah, adik-adik di rumah udah pada bersyukur belum hari ini? Nah, kalau Selose gimana? Sudah dong, Losa, pastinya dong. Sudah dong. Selose Fani udah belum? Udah. Selose Okta? Sudah dong. Selose Calvin? Sudah dong. Wah, iya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita naikkan pujian dan kita mengucapkan dengan hati bersyukur. Naikkan ucapan syukur.
sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita berdoa akan Lause pimpin ya. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberkati kami dari awal pujian hingga akhir pujian ini. Dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita dari Lause dan mendengarkannya dengan baik. Kiranya Tuhan berkatilah agar firman itu dapat menjadi berkat bagi kami, agar kami dapat terus bersyukur juga Tuhan, dan menjadikan kami anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat menikmati ceritanya. Dadah. Halo adik-adik, jangan lupa memberikan persembahan. Minta tolong papa mama kalian untuk transfer ke nomor rekening di bawah ini. Oke, agar persembahan ini bisa digunakan untuk pelayanan di Komisi Anak Hosana. Loh, kok nggak berubah sih? Mestinya kan ada efek-efek apa gitu. Wah, ini ngedit siapa sih? Nanggung banget. Woi, telat! Halo adik-adik, kita sudah memasuki akhir bulan Juni. Bagaimana kabar kalian semua? Gimana? Wah, sip ya. Lause senang mendengar kabar kalian baik dan tetap sehat. Dalam bulan ini, kita sudah mendengarkan cerita tentang kitab Ayub dan Mazmur. Nah, sekarang kita mau belajar tentang kitab Amsal. Sebelumnya, ayo kita melihat sama-sama beberapa contoh ayat Amsal. Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sekarang kalian sudah punya bayangan nggak tentang kitab Amsal? Kitab Amsal diisi kumpulan ucapan dan nasihat perilaku yang mendidik umat Allah. Jadi, kitab Amsal ini bukan berisi perintah, hukum, atau janji-janji, melainkan mengajarkan kita bagaimana memperoleh hikmat kebijaksanaan dari Allah. Kitab Amsal mula-mula dirancang untuk mengajarkan hikmat praktis kepada orang-orang muda dalam keluarga Israel, mendidik mereka agar taat kepada Tuhan. Menarik sekali, di pasal pertama dari kitab Amsal, tujuan penulisan kitab itu sudah dikasih tahu. Amsal pasal 1 ayat 1-3. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, kejujuran. Jadi jelas di pasal pertama menyatakan tujuan kitab Amsal untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, dan untuk belajar melakukan apa yang benar dan adil. Dan Allah sendiri adalah sumber segala hikmat. Takut akan Dia adalah permulaan untuk menjadi bijaksana, dan setia kepadanya berarti hidup dengan bijaksana. Nah adik-adik, sekarang Lause mau ajak kalian jalan-jalan. Kita akan berjalan menuju hikmat. Nah, sekarang ayo ikut Lause, tapi Lause berubah dulu ya. Ayo! Adik-adik, Lause di sini. Sini di bawah. Nah, adik-adik, di sini kan banyak papan ya. Kita ubah dulu ya tampilannya. Ayo kita lihat papan yang pertama.
Nah, kita sudah masuk dalam dunia papan. Tapi kok tempatnya mirip sama gua ya? Wih. Permisi Pak, Bapak yang tinggal di sini? Iya, selamat datang di tempat saya. Nah, saya mau tanya ya Pak, mengapa disebutkan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan? Sebab Tuhan adalah sumber segala pengetahuan. Apakah yang diajarkan Tuhan kepada kita untuk dilakukan dan tidak dilakukan dalam ayat-ayat ini? Percaya kepada Dia dengan segenap hati dan mengingat Dia dalam segala perbuatan kalian. Jangan menganggap diri kalian sendiri bijak. Jauhilah kejahatan. Apakah kunci untuk tetap berada di jalan hikmat? Memperhatikan dan menaati didikan Allah, menjaga hati dan pikiran kita dari sesuatu yang salah, menjaga perkataan tetap bersih, menjauhi kejahatan, dan melakukan apa yang benar. Wah, makasih ya Pak. Saya lanjutkan pelajaran dulu ya Pak. Adik-adik, sekarang kita sudah di dunia papan kedua. Wah, ini tempatnya kok sama dengan yang tadi ya? Permisi Om, ini rumahnya Om ya? Iya, ada yang mau ditanyakan? Apa yang Om ketahui tentang cara kerja semut-semut? Mereka bekerja keras untuk membangun sarang mereka dan mengumpulkan makanan. Bagaimana semut ini berbeda dengan si pemalas? Kalau si pemalas itu suka menunda sesuatu yang semestinya bisa dikerjakan. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari semut? Seperti semut, kita harus bisa bekerja sama dengan teman-teman kita, bekerja keras, dan tidak menunda-nunda pekerjaan lagi. Mantap Om, makasih ya sudah kasih waktu. Saya permisi dulu Om. Aduh Buyung, kena encok juga habis ini. Permisi Paman, saya mau tanya sesuatu, boleh tidak Paman? Silakan. Apakah 7 hal yang dibenci oleh Tuhan? Mata sombong, lidah dusta, tangan penumpah darah, hati yang jahat, kaki yang suka menuju kejahatan, saksi dusta, dan yang suka menimbulkan pertengkaran saudara. Bagaimanakah kita belajar untuk tidak melakukan hal-hal tersebut? Apa yang dikatakan Allah dalam kitab Amsal akan menolong kita untuk menjadi bijaksana, sehingga kita dapat membuat keputusan yang bijaksana dalam setiap situasi yang berbeda yang akan kita hadapi. Terima kasih ya Paman, saya pamit dulu. Nah, gini kan aman gak jatuh lagi. Pasti mau tanya kan? Iya, kok tahu Kak? Apakah yang dapat kita lakukan untuk menjadi seorang anak yang bijaksana? Takutlah akan Tuhan, dengarkanlah dan taati orang tua. Buat pilihan bijaksana dalam berteman. Belajar bertanggung jawab di sekolah, gereja, rumah, dan di tempat lain. Apa yang dapat kita lakukan untuk membuat orang tua kita senang? Jadilah bijak, buatlah pilihan yang bijaksana, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat kalian. Adik-adik, kadang ada kalanya orang tua kita mengambil keputusan yang jauh dari bijaksana. Sebab orang tua juga sama seperti kita, manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Kita sebagai anak yang mengalami hal tersebut, mari kita doakan untuk mereka dan juga berdoa untuk diri kita sendiri. Kita memohon kepada Bapa kita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Sungguh bijaksana kakak ini. Saya izin berangkat lagi ya Kak. Beneran dah, ini kok sama semua tempatnya. Ini yang buat video kagak punya tempat lain apa? Hus, jangan suka menggosip. Maaf bos. Memang apa yang salah dengan gosip? Gosip menyebabkan masalah, menyakiti orang lain, menghancurkan persahabatan, dan menyebar kebohongan. Apakah sifat dari seorang teman yang baik? Pengertian, dapat dipercaya, pendengar yang baik, tidak suka bertengkar, mengampuni, dan mengasihi. Siap bos. Saya pamit pergi dulu ya. Adik-adik, ini adalah papan terakhir kita. Kaget. Apa yang dikatakan Allah tentang menolong orang yang membutuhkan? Dia akan diberkati dan berbahagia. Apa yang kita lakukan bila saat ini ada teman yang saling membenci satu sama yang lain? Memberikan saran dan nasihat kepada mereka bahwa itu adalah dosa. Dan berdoa supaya Tuhan mengubah sikap mereka dan menghapuskan rasa benci dalam diri mereka. Wah mas, makasih ya. Saya mau kembali ke dunia saya.
Wah, adik-adik, asik nggak perjalanan kita? Rosa, mau berubah dulu ya? Bro, memangnya dengan belajar kitab Amsal dapat membuat kita lebih bijaksana? Wah, bagus juga nih adik-adik pertanyaan teman kita. Menurut adik-adik, apa jawabannya? Bagaimana kalau kita tanya contoh Debbie? Hai contoh! Hai juga Lasa Toto. Hari ini kita akan belajar kembali tentang kitab Amsal. Kitab Amsal berbicara tentang bagaimana kita melibatkan Allah dalam setiap keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan hidup kita, supaya apa yang kita putuskan itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam kitab Amsal kita juga akan melihat kelemahan, kekurangan kita sebagai manusia biasa, dan kebutuhan kita akan Tuhan, kebutuhan kita akan Juru Selamat yang menolong kita untuk keluar dari keterbatasan dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya contoh, terima kasih ya. Oke Lasa Toto, sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Bye! Bye! Kita semua memerlukan hikmat. Dan kitab Amsal akan memberitahu kita bahwa orang yang menemukan hikmat akan menemukan hidup dan berkat serta pertolongan pada waktu yang dibutuhkan. Dalam perjanjian baru, Yakobus menuliskan bahwa Allah dengan limpahnya memberikan hikmat kepada mereka yang memintanya. Masa sih Losa cuma gitu aja? Iya, cukup dengan berdoa kepada Tuhan. Gak perlu bayar. Enggak, hikmat itu dikasih Tuhan dengan cuma-cuma kepada kita. Tapi, hidup kita juga harus bersama dengan Tuhan. Dan ingat adik-adik, hikmat itu tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Hanya dari Tuhan saja. Tunggu. Aku nanya dong. Bro, memang kenapa sih kita perlu hikmat? Lah, kamu udah dijawab tadi sama Oso Debbie. Gak sempat nonton tadi, bro. Adik-adik, kalian bisa bantu Rosa nggak? Menurut kalian sendiri, mengapa kita perlu hikmat? Nanti, jawaban kalian bisa WA langsung ke Rosa atau grup Depo ya. Gak usah panjang-panjang. Yang penting, sesuai dengan pengertian kalian sendiri. 3 jawaban yang tercepat dan 3 jawaban yang paling berkesan bagi Rosa. Nanti, Rosa kasih hadiah ya. Tapi ingat, bukan karena hadiahnya, tapi supaya kita sama-sama bisa belajar lagi tentang hikmat Tuhan. Untuk ayat hafalan minggu ini ada di Amsal 2 ayat 1-4. Kalian bisa baca di rumah ya. Jadi adik-adik, menurut kalian apa yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Pesan utama dari kitab Amsal adalah memperoleh hikmat yang datang dari Tuhan. Cara untuk memperoleh hikmat tidak lain adalah dengan memintanya dari sumber hikmat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Kalian mau memiliki hikmat? Mau? Mari kita memintanya kepada Tuhan. Adik-adik, tutup matanya dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena telah menjadi sumber hikmat. Terima kasih karena telah memberi kami kitab Amsal dan semua firman-Mu untuk mengajar kami apa artinya menjadi bijaksana. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, berikanlah kepada kami hati dan pikiran yang mencari hikmat-Mu melebihi apapun, dan berusaha untuk membuat keputusan yang bijaksana setiap harinya. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Dadah!